Siap diri. Para guru beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran pada saat ini, ketua kelas saya minta untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sepertinya ini hadir semua ya. Ibu sangat senang karena ternyata di pertemuan-pertemuan yang kemarin juga hadir semua dan sekarang juga masih hadir semua. Berarti menandakan kalian sehat ya. Semoga pertemuan berikutnya juga tetap hadir seperti ini. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita yang akan sekarang, Ibu akan bertanya tentang pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa kemarin? Kita membuat peta Konsep. Oke, Angel. Peta konsepnya apa saja? Di dalam peta konsep itu ada apa saja? Tema, penokohan, alur, latar, situ, sudut pandang. Ya. Tema, alur, latar, dan kesemuanya itu termasuk dalam unsur apa? Rafli. Unsur cerpen. Unsur cerpen termasuk unsur apa? Sekarang sama. Ayo. Ya, unsur intrinsik ya. Sudah kita pahami. Ya. Berarti kemarin sudah jelas dan pembelajaran kemarin sangat menyenangkan ya, karena kalian membuat sesuai dengan apresiasi kalian, seleranya kalian, mewarnai dan sebagainya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, bagaimana kalau kita bermain dulu ya? Bisa? Ya. Ibu punya permainan seperti ini. Kita akan bermain tentang gajah dan semut. Bisa? Pernah melihat di televisi binatang gajah? Apa bentuknya? Kalau semut? Ya, kalau kita peragakan, kalau gajah besar begini ya, semut kecil. Bisa? Kita tes. Gajah, tangannya. Semut. Kita ulang. Gajah. Semut. Kita akan berubah, tetapi pada kenyataannya bahwa gajah tidak bisa dirubah ya. Tapi yang memang semut juga tidak bisa kita ubah menjadi besar. Dia jadi alien. Ya, jadi di sini kita akan merubah gerakannya saja. Misalnya gajah besar, besar. Kan semut tadi kecil begini ya, tapi kita ubah. Kita bilang gajah itu besar, tapi gerakannya begini. Bisa? Gajah semut Kecil. bisa? Sekarang Ibu akan tunjuk. Sebelum materi kita berikutnya, karena ini butuh fokus, jadi Ibu akan tes di hari jam sekarang, jam pertama sebelum mulai pelajaran. Ya, Ibu akan tunjuk ya. Gajah, gajah, semut, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Nah, kecil. Ya, siapa? Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Kecil. Bagaimana gerakannya? Kecil. Oke. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Besar. Besar, besar. Masih fokus, masih pagi ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Boleh dikasih hukuman deh, kecil begini deh. Salah kan? Besar. Salah kan? Besar. Ya, maju. Ini, maju. Oke, Ibu cari satu lagi. Kalau gajah, bagaimana caranya? Besar. Tadi dia begini. Ya, kalau gajah? Besar.
Gajah semut, gajah. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Aduh. Ayo maju. Satu lagi. Satu lagi. Kecil. Iya. Kecil. Gajah. Ya, sudah siap ini. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Ya, besar. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut, gajah. Kita sudah dapat tempat orang. Yang kalian sebutkan adalah kalau bisa menyebutkan 3 kali saja. Kepala digaruk, kelapa diparut. 3 kali. Kelapa digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Ya. Kita tes. Kepala digaruk, kelapa diparut. Tahu kelapa kok? Tahu. Kalau diparut jadi apa? Santan. Bisa? Kita mulai dari dia dulu. Tapi ini cepat. 3 kali. Kepala digaruk, kelapa diparut, Tarik nafas dia. Tarik nafas. Ya. Ada. kepala digaruk, kelapa digaruk. Ulang. Kepala digaruk, kelapa diparut, Ya, dengar kepala ya. digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Ini atas ya. Oke. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa kepala digaruk, kepala Kepala digaruk, kelapa diparut. kepala digaruk, kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, Oke. Silakan duduk. Ayo kemarin lagi kemarin. Ya, kemarin. Ya, lagi. Tidak. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Oke. Kelapa digaruk, kelapa. Jangan. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Bagus. Kepala digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa. Kepala. Kepala digaruk. Kenapa? Kelapa diparut, kelapa digaruk. Satu kali lagi. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Garuk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut. Oke, berikan tepuk tangan. Berarti masih Bapak yang tahu. Kita lanjut pembelajaran kita dengan indikator mengungkapkan pengalaman dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada saat ini, yaitu menyusun cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Seperti yang kemarin kalian sudah membuat peta konsep. Dari peta konsep ini kalian akan membuat cerita kalian, ya, dari hasil karya kalian. Apa saja yang diperhatikan ketika menulis cerpen? Apakah ada yang bisa? Kira-kira kita menulis cerpen ini apa yang kita butuhkan? Apa yang harus kita lakukan? Penentuan tema. Seperti sudah kita lakukan kemarin. Kemudian selanjutnya penentuan tokoh dan karakter, ya, penentuan. Ketiga,
Inilah yang kita perhatikan ketika kita menulis cerpen. Yang kalian sebutkan tadi adalah unsur intrinsik cerpen. Ya, ini harus ada dalam ceritanya kalian. Jika kurang satu, maka cerita itu tidak akan bisa terjadi seperti sebuah cerpen. Kalau kurang satu, misalnya tokohnya tidak ada, bagaimana cerita itu bisa terjadi kalau tokohnya tidak ada? Selanjutnya struktur cerita. Ya, ada yang masih ingat struktur? Apa saja? Angkat tangan. Orientasi, komplikasi, koda, rangkaian. Ya, kalau penyusunan struktur harus dia tersusun. Namanya saja struktur, berarti dia tersusun. Siapa yang bisa menyusun dari pertama sampai terakhir? Oke, silakan, Yogi. Orientasi. Ya, pertama orientasi. Kedua, Orientasi rangkaian peristiwa. ya. Ketiga, komplikasi, resolusi resolusi dan koda. Itulah susunan dalam menyusun struktur cerita. Inilah yang akan kalian buat sebentar. Kalian akan menuliskan dari mana bagian orientasinya. Kemarin kita sudah belajar bahwa strukturnya bagian orientasi itu ada apa saja. Di bagian orientasi yang merupakan apa? Pengenalan tokoh dan latar. Pengenalan tokoh dan latar. Kalau rangkaian cerita berhubungan dengan apa? Alur, ya. Selanjutnya komplikasi. Permasalahan sebuah masalah. Resolusi. Koda. Akhir dari sebuah cerita. Dari akhir itu memiliki apa? Amanat, pesan, moral. Oke, berarti kalian sudah paham. Selanjutnya kebahasaan. Ya, ini yang diperhatikan. Walaupun ceritamu bagus, tetapi penggunaan bahasanya tidak bagus, ya nilainya akan berkurang. Ya. Kemudian penulisan tanda baca. Ada yang masih ingat apa saja tanda baca? Titik. Oke, satu orang. Satu orang siapa? Angkat tangan. Siapa? Ayo, sebutkan 2, 3 kata yang kalian tahu. Siapa? Indam. Titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip. Tanda kutip. Ya, kelima yang disebutkan oleh Indam itu benar, dan itu juga yang akan dipakai ketika menulis cerpen. Kita butuh tanda titik, kita butuh tanda seru, kita butuh tanda tanya. Kalau tanda tanya digunakan untuk apa? Bertanya. Misalnya kalimat pertanyaannya kalau dalam cerpen apa? Misalnya contoh. Kenapa kamu murung? Nah, harus begitu intonasinya ya. Kalau tanda seru, ya stop. Kalau dalam cerpen apa kira-kira? Contoh kalimatnya. Berhenti. Iya benar. Kalau dia tadi kan tanda tanya, kenapa kamu murung, Yogi? Saya murung karena saya tidak sarapan pagi ini. Kata Yogi, misalnya begitu. Kalau tanda seru, Boy. jangan mencuri mangga. Tanda seru. Iya, berarti sudah paham. Boleh. Di sini penggunaan bahasanya boleh menggunakan bahasa resmi, boleh juga menggunakan bahasa gaul dalam penulisan cerpen. Bisa bahasa gaul contohnya apa? Gue lu, kamu, tapi jangan juga mana-mana ya. Nanti yang baca apa ini kata mana tidak ditahu. Ya, gunakan yang bisa dipahami oleh orang lain. Jangan juga pakai bahasa daerah. Ya, orang Bali yang baca orang Jawa. Apa sudah dia bilang di cerpennya ini? Gunakanlah bahasa yang semua orang bisa paham. Kemudian penulisannya juga yang mudah dimengerti. Ya, penggunaan kebahasaan juga ada majas-majas. Misalnya kemarin apa? Wajahnya membengkak seperti batu. Padahal maksudnya apa itu? Dia diam. Kata diam bisa menjadi berlebih-lebihan ya. Disinilah penilaiannya, penggunaan kebahasaan. Sudah jelas?
Ya, ada yang mau ditanyakan untuk tugas kita yang sekarang? Jelas? Jelas. Ya, kalau jelas, nanti ada pun pertanyaan sebentar, nanti bertanya ketika diskusi. Pertanyaan pertama, bersama kelompok melakukan perbaikan penulisan. Kalian akan menulis bagian struktur, ya, orientasi dan sebagainya. Bersama kelompok akan memperbaiki kebahasan. Selain menulis, langsung diperbaiki kebahasan, ya, ejaannya juga. Kemudian bekerja sama. Jangan nanti ada yang kerja sendiri-sendiri, ya. Seperti kelompok 4 kemarin, nanti mereka fokus ketika tinggal 10 menit baru kerjasamanya bagus. Pertama masih banyak waktu tidak kerjasama, diam-diam dulu memikirkan. Selanjutnya, ya, kita akan presentasikan hasilnya. Kemudian memperbaiki dan sebagainya. Ada yang menanyakan untuk langkah-langkah tugas ini? Tidak. Oke, kalau begitu kita bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok yang kemarin. Sebentar, akan ada penilaian berkelompok. Jadi ketika kalian mengerjakan, di situ juga Ibu akan melakukan penilaian. Jadi Ibu harapkan kalian bekerja sama. Jangan hanya satu orang yang menulis yang memberikan ide, ya. Walaupun satu orang saja yang menulis, tapi semua memberikan ide. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Silakan untuk menuliskan kelompok dan namanya dulu. Ya, boleh. Dan silakan dulu menulis nama dan nama kelompoknya dan nama teman-teman. Sudah? Ya. Oke, lihat LKPD-nya di situ. Sudah? Kalian mulai mengawali penulisan cerpen ini untuk bagian orientasi. Jadi kemarin kan sudah buat peta konsep. Kalian sudah menentukan latar tempat dan waktu. Kemudian sudah penentuan tokoh. Silakan buat bagian orientasinya dulu. Ya, silakan. Dilanjutkan. Setelah sebagian orientasi, lanjutkan bagian komunikasi, resolusi dan koda. Ada yang ditanyakan lagi? Jelas? Jelas. Oke, Ibu berikan waktu 40 menit. Ya, silakan. 40 menit. Diskusikan bersama kelompokmu untuk penentuan orientasinya. Itu orientasi, kamu mengenalkan dulu kalimatnya, pengenalan latar tempat dan waktu.
kelompok 1 sudah mulai menulis. Penulisan nama orang ya, diperhatikan. Menggunakan huruf apa kalau nama orang? Anggota kita pada huruf pertama. Ya, kelompok 4 sudah mulai menulis. Penggunaan nama tempat dengan kata di harus dipisah ya. Misalnya kelompok 1, misalnya penggunaan tempat di sekolah dipisah antara di dan sekolah, di rumah, ya, di taman, di kebun, di sawah.
Ingat di bagian komplikasi harus mengumpulkan awal permasalahan itu apa. Jangan langsung ke titik masalahnya ya. Harus ada rangkaian ceritanya kenapa masalah itu bisa terjadi. Ya. Ya awalnya kan bagaimana sampai supaya dia masih di sini, kemudian masih sehingga kemudian iya boleh masukkan di sini. Iya, karena dia kelompok mana saja yang menggunakan alur mundur kemarin? Ya, kelompok ini dengan kelompok ini. Menceritakan berarti yang kemarin mundurnya, kan? Ini kan ceritanya tidak apa-apa ini menggunakan alur mundur. Berarti kamu membuat cerita itu kan ini cerita yang kita terjadi kan? Kalau orang sana alur mundur karena orang mau menulis cerita itu dengan yang mundurnya. Tidak masalah ini. Kalau tanggal harus mundur itu dong. Bisa benar-benar gitu. Akan pergi. Akan pergi. Kan
Ya, kelompok 4 sudah masuk di komunikasi. Mungkin nggak panjang-panjang dulu ke mall sih.
karena bisa besar. Di sini kena, kena. Kenapa ini tidur? Ngantuk, kenapa bisa mengantuk? Ada tadi malam. Begadang semalam? Begadang kenapa tuh? Begadang main HP? Hah? Bukan. Kamu kan buat ibu. Tiba-tiba ada di situ. Tiba-tiba cerita gimana itu tiba-tiba goyangan. Hidup akan kira itu ada perasaan tiba-tiba aku merasakan goyangan kecil. Goyangan pertama guncangan langsung masuk dalam kamar. Aku merasakan Tiba-tiba seharusnya pakai aku. Tiba-tiba merasakan berarti pas saya itu nggak bisa guncangannya kecil. Kira-kira baru dirawat bentar. ternyata dalam dia Tidak langsung berselang 1 menit. Jam 6.30 jam 6.50 Karena dia ada kos. bakal di iyalah hingga saat itu tapi nah ya terlalu lama kita kemarin
tahu sedap matang terus pindah gini kan jelas otomatis tak kunci begitu kan galiannya Jangan bingung buat bertanya. enggak kan mama enggak pernah boleh nggak ibu sih jangan coba itu
banyak sekali kualifikasinya. Kamu yang menentukan. Masa buka resolusi nggak bisa mulai? Udah berarti penyelesaian ini kita langsung keluar dari kamar mandi ini. Baru disampaikan di kelas satu. Gak mau ada
Ibadahnya di malam hari. Iya. Ibadah di malam hari aku mendengar. Mau kembali mengalami tsunami itu dan besar. Oke, 2 menit lagi. Satu menit lagi ya, 1 menit bukan 2 menit. 1 menit lagi. Ada banyak keluarga yang mengunjungi anak-anak dari luar kota mengunjungi keluarganya yang berada di dekat kali. Baik. Dan banyak orang tua berdatangan dari Oke, waktunya habis. Ya, yang akan kalian presentasikan sebentar untuk bagian Angel yang akan presentasikan sebentar, yaitu bagian orientasi dan komplikasi saja yang disampaikan di kelompokmu. Bisa? Bisa? Ya, nanti kelompok lain menanggapi apakah ada kesalahan apakah ada kesalahan penggunaan bahasa, ejaan atau yang lainnya ya. Silakan didengar hasil yang mereka tulis. Tepuk semangat. Oke, kita mulai dari kelompok siapa mau duluan? Ya, kelompok 1. Berikan kita untuk kelompok 1. teman-teman, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya bernama Nikade Aniel Puspita Dewi, ingin menyampaikan cerpen dari kelompok kami dengan tema alam yang berjudul Gempa Palu. Orientasinya, hai, perkenalkan, namaku Angel. Aku memiliki 1 kakak laki-laki. Aku tinggal di sebuah rumah yang sederhana bersama ibu, ayah, dan kakakku. Aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang
yang berada di kota Palu. Sebelum pergi, aku sempat bermain bulu tangkis bersama dengan kakakku. Setelah mengingat waktu sudah semakin sore, akhirnya aku bergegas pergi mandi dengan perasaan yang gembira akan pergi ke mall. Sudah sampai sini orientasinya, langsung ke komplikasi. Di tengah-tengah sibuknya mandi, aku menggosok gigiku. Tiba-tiba aku merasakan guncangan kecil. Kukira itu hanyalah perasaanku dan aku tidak menghiraukannya. Ternyata tidak lama kemudian ada guncangan susulan yang sangat besar, sehingga saat itu tubuhku terombang-ambing kesana kemari. Dan aku kesana kemari. Dan saat itu aku panik. Ketika gempa mereda, aku ingin keluar dari kamar mandi dengan perasaan panik, cemas, dan campur aduk. Saat aku menarik pintu, ternyata pintu tersebut tidak bisa terbuka. Dan aku teriak memanggil ibuku. Ibu, ibu, tolong aku. Aku terkunci dalam kamar mandi. Pintunya tidak bisa terbuka. Tolong aku, ibu, kataku dengan perasaan panik. Lalu ibuku berlari menuju ke kamar mandi. Dan tiba ibuku di depan kamar mandi. Ibuku ingin mendobrak pintu kamar mandi. Ibu berkata, "Adek, jangan di belakang pintu. Ibu akan mendobrak pintu ini," kata ibu. Brak, bunyi pintu terbuka. Ibu langsung memelukku dan aku menuju ke luar rumah. Kodanya di sini, ketika kita mengalami musibah dan kita mempunyai rezeki yang lumayan, kita harus menolong orang yang mengalami musibah tersebut, karena dengan itu kita bisa menolong orang yang kesusahan karena tidak mempunyai uang mungkin atau apapun itu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Adakah yang ingin menanggapi dari hasil yang mereka lakukan? Apakah ada kesalahan penulisan? Ada kata-katanya? Apakah ada yang mau dirasa lain-lain? Jelas? Ya. Oke, silakan duduk. Kita lanjut di kelompok 3. Ketika mereka sudah beranjak SMP, mereka mengenakan pertemuan pembagian kelas. Mereka bertiga berharap supaya mendapatkan kelas yang sama, tetapi Putra terpisah kelas dari Nathan dan Caca. Sejak saat itu, Putra menjadi pemburuk yang awalnya ia menuduh Nathan dan Caca saat mereka sedih. Keesokan harinya, Putra melihat Nathan dan Caca memiliki teman baru. Putra merasa sedih karena ia merasa tersingkirkan saat beda kelas dengan mereka. Seminggu kemudian mereka tidak pernah bertemu, sehingga Putra merasa benar-benar sudah dilupakan. Sebenarnya jangan melupakan kenang lama. Berikan tepuk tangan. Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Ada? Ada? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4. Selamat pagi, saya Komandan tadi perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan
Doni, usulan tema pula yang paling terbaik dan bagus untuk dijadikan tema sehingga menarik jika akan dibaca. Tidak, usulan pula yang paling terbaik dan menarik. Doni dan Dina pun terus meributkan hal tersebut. Tidak ada yang mau mengalah hingga suasana kelas menjadi ribut karena perdebatan Doni dan Dina. Kode yang kita dapat simpulkan dari sini adalah agar dalam bekerja kelompok atau sesuatu itu agar dapat diterima dan tidak ada yang menerima, tidak ada yang tidak menerima usulan dari teman lain sehingga tidak akan mengakibatkan keributan. Oke. Ada yang menanggapi dulu? Tunggu. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Penggunaan bahasanya sudah benar? Benar? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Sebutkan temanya dan judulnya. Selamat pagi teman-teman, saya Komang Sarfianji. Tema kami adalah persahabatan. Judul versi kami yaitu Susah Senang di Sekolah. Pada bagian orientasi yaitu pada hari Senin yang cerah ada 3 sahabat yang bernama Yogi, Mif, dan Selvi. Mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Mereka bertiga sangat akrab karena sudah sangat lama berteman. Ya, pelan-pelan. Komunikasi. Setelah sampai di sekolah, ternyata ada anak pindahan baru yang bernama Ayu dan Naila. Mereka berkenalan dengan Selvi dan menjadi teman Selvi. Setelah itu, Selvi menjadi sangat akrab dengan Ayu dan Naila, sehingga pertemanan Selvi, Mif, dan Yogi menjadi renggang. Sebelum istirahat, Mif dan Yogi mengajak makan siang di kantin. Selvi pun mengiyakan ajakan mereka. Waktu istirahat pun tiba. Ayu dan Naila mengajak Selvi untuk makan siang bersama. Selvi pun ikut makan bersama Ayu dan Naila. Selvi lupa akan janjinya dengan Mif dan Yogi. Saat Yogi dan Mif pergi ke kantin, mereka melihat Selvi sedang makan siang bersama Ayu dan Naila. Sehingga Mif dan Yogi merasa kesal karena Selvi lebih memilih makan bersama Ayu dan Naila. Yogi dan Mif pun mendatangi Selvi yang sedang makan siang bersama Ayu dan Naila. Yogi pun bicara, "Selvi, kenapa kamu ingkar janji? Bukankah kamu sudah setuju mau makan bersama kami? Lalu kenapa kamu malah pergi makan bersama mereka?" Selvi pun terdiam. Yogi dan Mif pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Yogi pun merencanakan untuk memfitnah Ayu dan Naila. Saat mereka masih di kantin, Yogi mengambil jam tangan Selvi yang ada di dalam tas dan menaruhnya di tas Naila. Setibanya di kelas, Selvi panik saat mengetahui jamnya hilang. Yogi pun datang memeriksa untuk memeriksa tasnya Naila dan menemukan jam tangannya di atas di tas Naila. Selvi pun kaget melihat jam tangannya berada di tas Naila. Yogi pun marah-marah ke Naila dan memfitnahnya telah mengambil jam tangan milik Selvi. Oke, selanjutnya kodanya. Kodanya yaitu walaupun kami sering bertengkar dan mengalami banyak masalah, tapi kami tetap berteman hingga sekarang. Ada yang mau menanggapi? Jangan dulu. Ada yang mau menanggapi? Katanya? Jelas? Bahasanya mengerti? Oke, berikan tentang kelompok. Ya. Ibu akan mengetes apakah kalian fokus dengan hasil teman kelompok kalian. Ibu akan bertanya. Yang kebetulan tadi terakhir dari kelompok 2. Ya. Kira-kira ada yang bisa ingat, jangan menjawab kelompok 2 ya. Apa konflik yang terjadi dari kelompok 2? Angkat tangan. Jawab. Oke, Rafi. Selvi ingkar janji karena dia bilang ingin makan siang dengan Mif dan Yogi, karena dia makan dengan Naila dan Ayu. Oke, berikan tangan untuk Rafi. Ya, jadi munculnya permasalahan dimulai dari Selvi yang ingkar janji. Tanya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Selvi dalam ceritanya ya? Apakah bisa ditiru? Tidak. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Yogi? Ingkar janji itu Ya, kenapa tidak boleh ingkar janji? Oh, janjinya tidak buta. Buta adalah dosa. Ya, selain itu, karena berjanji itu utang, betul ya? Ya, yang berjanji. Selain itu apa lagi? Dia mempunyai teman baru, tetapi dia melupakan teman lamanya yang dari awal susah senang bersama kamu. Itu dia melupakan impian dari ingkar janji. Ya, yang mengingkar enak ya, tapi yang diingkar ini apa yang dirasakan? Enak, ya.
cerita kelompok 3. Apa? Jangan kasih tahu komplikasi yang terjadi di kelompok 3 tadi. Siapa? Katakan. Siapa yang fokus dengar tadi? Apa komplikasinya? Bisa? Apa? Apa tadi? Apa? Intinya ada komplikasi. Ayo. Caca dan Nathan mempunyai teman baru. Oh, Caca dan Nathan memiliki teman baru. Benar? Benar? Benar, iya. Berikan tepuk tangan untuk Ayu. Cerita yang kalian buat, nanti kita sepakat berapa hari untuk perbaikan penulisan ejaannya. 3 hari boleh? Boleh. Ya, setelah 3 hari, boleh dikumpulkan ke ruangannya Ibu ya. Nanti Ibu periksa lagi, karena tadi yang Ibu periksa penyelesaian kalian menulis. Berikutnya nanti ejaan dan seterusnya akan Ibu perbaiki, Ibu periksa di ruangan Ibu. Waktu 3 hari, ya bisa? Bisa. Oke, kita berdiri dulu. Berdiri ya, berdiri. Karena sudah capek. Capek menulis? Capek. Capek berpikir? Capek. Capek? Ya, berpikir tidak capek. Seru. Soalnya tegang. Ya. Sekarang tangannya diangkat ke atas. Ya. Buat begini. Sudah? Selanjutnya turun begini. Sudah? Kasih di bawah. Sudah? Ya. Sudah mungkin kepalanya di sini ya. Oke. Sekarang dengarkan kode dariku. Kalau Ibu bilang berdiri, tangannya ke atas. Bisa? Kalau Ibu bilang duduk, berarti kalian duduk. Kalau Ibu bilang duduk, kalian tangan bawah. Kalau Ibu bilang berdiri, berarti kalian duduk. Kalau Ibu bilang duduk, berarti berdiri. Tangan ke bawah berarti atas. Tangan ke bawah, ke bawah. Kita tukar. Ya, Ibu mau lihat fokusnya. Tangan ke atas. Duduk. Hati. Oke, tes lagi. Duduk. Berdiri. Tangan ke bawah. Tambah. Ya. Duduk. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Berdiri. Oke, dari pembelajaran ini siapa yang bisa menyimpulkan? Angel, bisa? Apa yang kita pelajari hari ini? Di sini kan cerita temanya itu menulis cerpen. Ya, Kita di sini mengambil cerpennya itu alur maju, tetapi kita mengingat masa lalu. ya, alur maju tapi mengingat masa lalu. Ceritanya mereka ini sebenarnya masa lalu, tapi membuat mereka menuliskannya itu mereka mengubah jadi yang terjadi. Kan sebuah cerita itu tidak selamanya itu benar terjadi ya. Walaupun di dalam tadi mungkin ada yang ditambah-tambahkan walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Tapi pada intinya memang benar ada terjadi bencana gempa itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ani? Bisa? Siapa lagi? Tidak ada? Ayo, bisa menyimpulkan? Ya, hari ini kita bisa belajar bagaimana cara menulis cerpen dan mengarang sebuah cerita. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran yang kita sudah lakukan saat ini? Ya. Apakah pembelajaran saat ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah yang Ibu sampaikan jelas? Jelas. Materinya, LKPD-nya jelas? Jelas. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan berikutnya kita masuk di pidato persuasi. Nanti materinya Ibu akan sampaikan di grup WA kita. Bisa? Bisa? Oke. Kalau begitu kita tutup kegiatan ini dengan
Yogi pimpin doa. Ayo silakan Yogi. Siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap diri. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan terima kasih kalian sudah belajar bersama Ibu pada pagi hari ini.